Sudah kita ketahui ya rukun-rukun Islam yang ada 5 itu. Berikut kenapa harus ada 5, sudah ya saya sampaikan. Yang kemudian, Islam adalah agama satu-satunya yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, satu-satunya yang oleh Allah Ta'ala agama yang satu-satunya diridhoi dan yang dipilih untuk hamba-hambanya. Islam, agama itu hanya 2 pilihannya. Kalau nggak Islam, kufur. Udah. Adapun bagian-bagian, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, itu masuk dalam bagian kafir, bagian kufur. Itu pecahan dari kufur. Jadi hanya ada 2. Kalau nggak Islam ya kufur. Pilihannya cuma 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah, artinya agama yang diterima Allah, agama yang diridhoi Allah, dan agama yang dipilih Allah untuk hamba-hambanya hanyalah satu, yaitu Islam. Karenanya lah ya perlu di sini di kitab ini pengarang menyampaikan akan kewajiban setiap mukallaf untuk mengerti tentang rukun-rukun Islam. Jadi sebelum kita mengenal iman dan yang lainnya, Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Ayat ini adalah jawaban sebenarnya. Jawaban dari pernyataan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu mengklaim bahwasanya tidak ada agama yang lebih afdol, yang lebih mulia, yang lebih utama selain agama dia. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan ya agama Yahudi, kalau orang-orang Nasrani mengatakan yang agama Nasrani. Mereka mengklaim seperti itu. Akhirnya Allah Ta'ala bantah, Allah Ta'ala tolak klaim seperti itu, karena itu adalah klaim yang salah. Allah Ta'ala sampaikan, "Innad dina 'indallahil Islam." Enggak, agama Yahudi itu bukan agama yang afdol, agama yang terbaik. Begitu juga agama Nasrani juga tidak termasuk agama yang baik. Yang baik dan yang afdol, bahkan yang diterima dan yang diridhoi Allah, yaitulah hanya agama Islam. Kemudian pertama, rukun Islam itu adalah syahadat. Kenapa harus syahadat dulu? Kedua, sholat, ya kan? Yang ketiga, zakat. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima baru haji. Haji ditaruh di paling terakhir. Dari hadis Rasulullahnya memang seperti itu. Dan Rasulullah menyusun rukun-rukun Islam ini dari mulai syahadat, terus ya sholat dulu, zakat, puasa, haji, itu tidak tanpa alasan. Ada alasannya kenapa syahadat dulu. Karena syahadat ini adalah syarat keterimanya amalan-amalan yang termuat di dalam Islam. Kalau tadi saya sampaikan, Islam itu kajiannya terkumpul atau terpenuhi di dalam kitab-kitab fikih ya. Di situ banyak tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat dan haji dan jihad. Ini semuanya bisa diterima sama Allah Ta'ala dan ada ganjarannya kalau seseorang tersebut sudah bersyahadat. Tapi kalau masih kafir, dia sholat misalnya 5 waktu, tetap sholat 5 waktunya nggak ada ganjarannya.
begitu juga puasa, zakat dan haji kalau masih kafir. Syaratnya Islam. Nah, Islam ini kalau mau masuk Islam harus mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat, baru sholat. Gitu. Terus nggak? Jadi kalau langsung ke nomor 2 sholat syahadatnya belum, sholatnya nggak sah dan nggak diterima. Jadi kalau mau diterima sholat, zakat, puasa, haji harus melalui nomor 1 dulu, yaitu bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasul. Itu yang pertama alasannya, karena syahadat ini adalah syarat sah untuk mengerjakan sholat, puasa dan seterusnya. Kemudian kenapa harus sholat baru zakat? Karena sholat dilakukannya lebih sering dibanding zakat. Betul nggak tuh? Mana lebih sering, zakat sama sholat? Lebih sering kita melakukan sholat, sehingga habis syahadat baru sholat. Nah setelah zakat baru puasa. Emang apa? Zakat dulu baru puasa. Zakat itu artinya pembersih, sehingga orang yang berpuasa sesudahnya dia berzakat akan ada kebersihan buat dia, dan keterima puasanya akan lebih dekat dibanding orang yang berpuasa tapi masih dalam keadaan kotor. Itu kira-kira haji zakat pembersih. Nah yang terakhir baru haji. Haji ditaruh di paling belakang karena haji ini udah jarang orang yang mampu untuk berangkat haji umroh. Yang kedua, haji juga tidak sesering dilakukannya seperti orang sesering melakukan sholat dan puasa dan zakat. Kalau sholat memang sering kita lakukan, puasa masih sering walaupun setahun sekali. Ada juga yang puasa sunnah. Zakat meskipun ya jarang-jarang, tapi kita nggak ketinggalan dalam setahun sekali mah. Tapi kalau haji, orang nggak mungkin setahun sekali setiap setahun berangkat haji. Enggak, kecuali orang-orang yang hanya berkeluasan dalam rezeki. Makanya haji ini ada termasuk amaliyah yang terberat. Kenapa? Karena dia mempadu-padankan antara badan dan keuangan, sehingga dia paling berat. Karena paling berat inilah ditaruhnya di paling belakang. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan duduknya kita di majelis ini Allah taala